Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat literasi. Saya Dimas Wibisono, founder literasi. Kali ini eh, saya akan membagikan informasi dan diskusi kita bagaimana tips ujian skripsi dapat nilai A. Sebelum melakukan diskusi, teman-teman, saya akan melakukan pengantar terlebih dahulu. Biasanya suksesnya skripsi dapat nilai itu tergantung pada yang pertama satu, skripsinya teman-teman. Teman-teman membuat skripsi itu secara baik atau sungguh-sungguh atau hanya kopas kanan kiri copot masukkan. Terus yang kedua tergantung dengan si pengujian skripsi. Nah, disinilah kita akan mendiskusikan tips ujian skripsi dapat nilai A itu seperti apa. Mungkin kita langsung aja membahas 7 tips jitu sukses sidang skripsi satu persatu. Ikuti terus ya channelnya ini, jangan sampai di stop. Yang pertama adalah teman-teman membuat secara komprehensif alur cerita tugas akhir secara runtut. Artinya teman-teman memiliki latar belakang cerita dari permasalahan yang sudah dibuat secara detail, secara spesifik, cerita urutannya ke dalam PPT. Jika terbelakang, tugas akhirnya secara runtut, secara komprehensif, secara detail, sedetail mungkin di dalam PPT-nya. Dalam kutip, tidak bertele-tele. Jadi apa jadi permasalahan yang terjadi dalam latar belakang itu diusahakan diceritakan ke dalam PPT-nya secara runtut ceritanya atau gambarannya secara utuh. Gambaran ceritanya itu dapat dipahami oleh audiens maupun si pendengar. Yang kedua, gunakan ilustrasi dan animasi. Di sini teman-teman jika menggunakan ilustrasi dan animasi ke dalam PPT, diusahakan informasi visualnya lebih cepat dipahami oleh pendengar. Jadi si pendengar itu mudah memahami apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman muat di dalam PPT. Khususnya dosen penguji. Biasanya tuh di latar belakang memiliki istilah khusus, misalnya dari singkatan, saya ulangi lagi, dari singkatan nama perusahaan yang tidak diperbolehkan untuk menyebutkan namanya secara detail. Biasanya itu perusahaannya itu tidak mengizinkan teman-teman untuk mencantumkan namanya perusahaan itu secara detail. Akan tetapi di sini teman-teman mampu menjelaskan di awal detail apa yang dimaksud dengan si perusahaan tersebut. Kemudian teman-teman juga mampu menjelaskan di awal mengenai istilah khususnya itu seperti apa agar si audiens tidak bertanya-tanya. Artinya teman-teman mampu menjabarkan secara detail atau spesifik istilah khusus tersebut. Yang keempat, tampilkan gambar dan grafik dengan jelas. Ingat ya teman-teman. Jadi ketika mau mempresentasikan tugas akhir itu teman-teman itu biasanya kebanyakan crop gambarnya kemudian masukkan ke PPT. Jadi ibaratnya copy paste. Jadi teman-teman di sini tidak boleh dalam mengcopy pastekan gambar dan grafiknya. Ya buatlah gambar dan grafik itu secara fresh, dibuat kembali secara unik agar
dosen penguji itu bisa memahami dengan jelas. Dan satu lagi, ketika teman-teman membuat grafik, biasanya di bawahnya itu keterangannya itu kecil, ukuran size fontnya itu sangat kecil. Tapi saya sarankan ukurannya itu 16 atau 20 yang bisa dibaca oleh audiens, dan desain tulisannya juga saya sarankan memakai Verdana. Itu ada di Word, itu tinggal dicari aja ataupun bebas, yang penting keterangan di bawah gambar, grafik atau gambar itu jelas. Dan usahakan ketika ada diberi keterangan itu sangat detail dan jelas, misalnya sumbu X dan sumbu Y misalnya, atau di situ ada huruf atau ada angka. Yang kelima, teman-teman berlatih presentasi tugas akhirnya ini di hadapan teman-temannya, atau bisa dibilang teman-teman itu nanti gladi bersih ya, atau mencoba biar tidak gugup atau grogi. Nah, berlatihlah untuk mempresentasikan skripsinya secara baik. Nah, berlatih presentasi di sini teman-teman harus memahami isi setiap PPT yang teman-teman presentasikan. Jadi kalau misalnya dosen penguji ingin menanyakan, itu teman-teman tunggu dulu Bu, tunggu dulu Bu. Tapi teman-teman mampu memahami, menjelaskan ke dosen dosen penguji secara cepat dan jelas. Jadi langsung misalnya, kenapa kamu mengambil penelitian ini? Nah, karena saya ingin mengetahui ini dengan alasan latar belakang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini banyak Bu. Nah, karena ya, menurut Kotler dan kawan-kawan. Nah, diusahakan teman-teman tuh menguasai materi yang ada di PPT. Nah, itu gunanya teman-teman uh, berlatih presentasi di hadapan teman-temannya. Nanti dalam latihannya ujian skripsi ini diusahakan temannya juga nanti menanyakan apa yang biasanya anggap saja temannya mbaknya atau masnya itu dosen penguji dan menanyakan skripsinya mbaknya secara benar-benar. Yang keenam, undang penonton untuk beri pasukan. Nah, di sini tadi si temannya lagi yang mbaknya undang itu untuk latihan presentasi, usahakan berikan masukan bagaimana presentasi dari mbaknya, apakah masih ada yang kurang. Dalam artian di sini minta saran ke temannya yang sudah melihat presentasi mbaknya sebagai wujud feedback. Apa yang kurang dari presentasinya mbaknya, apa yang harus bisa diperbaiki sehingga nanti ketika melakukan presentasi tugas akhir tidak blank atau tidak gugup atau grogi. Yang ketujuh, nah ini yang penting. Kesimpulan sesuai rumusan masalah dan tujuan. Banyak ya skripsi yang saya uji itu rumusan masalah dan tujuan dan akhir kesimpulan itu tidak saling berkaitan. Teman-teman harus memahami ini karena ini urgent. Karena skripsi ini saling berkaitan dari awal sampai akhir. Jadi ketika latar belakangnya itu tidak berkaitan dengan hasil kesimpulan, nah itu dalam skripsinya itu kalau saya artikan kurang menarik. Atau si membuat skripsi itu tidak memahami satu persatu bab-bab yang ingin disampaikan, bab-bab dari latar belakang penelitian. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman
harus mampu menguasai PPT, kemudian teman-teman mampu menyimpulkan rumusan masalah dan tujuan secara runtut dan komprehensif, jelas, detail. Artinya di sini apa, tentang kajian pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, harapannya teman-teman itu saling berkaitan antara bab 1 sampai bab berikutnya. Jadi mampu menjawab permasalahan atau rumusan masalah dan tujuan di dalam kesimpulan. Jika itu tidak menjawab, berarti teman-teman tidak paham dalam penulisan skripsi. Mungkin itu aja sharing saya. Sukses untuk teman-teman yang menghadapi atau yang baru mengerjakan tugas akhirnya. Sukses selalu. Mohon disebarkan video ini khususnya teman-teman yang lagi menghadapi sidang skripsi. Terus belajar, bagikan informasi ini ke semua temannya, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman, khususnya nanti ketika dalam mempresentasikan tugas skripsinya.